Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Iwandira dengan NIM 2220202120. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Fikih Jinayah dan Siasa dengan dosen pengampu Ibu Fitri Safta Dewi, MPDI. Di sini saya akan membahas tentang masa berlaku hukum pidana Islam dan lingkungan berlakunya. Sebelum itu, saya akan membahas apa itu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau kriminal dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam masyarakat sesuai ajaran Islam. Materi selanjutnya yaitu pengertian masa berlaku. Dalam hukum Islam, konsep ini tidak sama dengan hukum positif modern yang mengenal asas kadaluarsa atau penghapusan hukum. Hukum pidana Islam tetap berlaku selama tidak ada nas yang menghapus. Bahkan, sebagian besar hukum pidana Islam bersifat tetap karena langsung ditetapkan dalam nas atau Al-Quran dan hadis yang tidak bisa diganti oleh ijtihad ulama ataupun kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu dalil-dalil masa berlaku. Terdapat dalam beberapa surah, antara lain yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang menjelaskan tentang hukuman mencuri yaitu potong tangan. Yang kedua, Quran Surah An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang deraan pezina laki-laki dan pezina perempuan. Terdapat juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa keadilan akan runtuh jika hukum tidak ditegaskan secara adil. Selanjutnya yaitu masa berlaku dalam pandangan ulama. Para ulama klasik seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hukum pidana Islam tetap berlaku karena tujuannya untuk menjaga maqasid syariah. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa keadilan dalam hukum tidak terikat oleh waktu, tetapi oleh kebenaran wahyu. Di era modern, ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya konteks dalam penerapan hukum pidana Islam, namun tidak pernah menyarankannya penghapusan hukumnya. Materi selanjutnya yaitu masa berlaku dengan situasi khusus. Dalam kondisi darurat, seperti kelaparan ekstrim, seorang pencuri tidak bisa dihukum karena mencuri untuk bertahan hidup. Namun, ini berarti bukan hukum hilang, tapi penerapannya ditangguhkan. Begitu juga dengan kasus-kasus hukum yang ditangguhkan karena kurangnya bukti atau saksi. Bukan berarti hukumnya batal. Hukum tetap ada dan mengikat secara moral dan legal. Selanjutnya yaitu lingkungan berlakunya hukum pidana Islam. Lingkungan berlakunya hukum pidana Islam menyangkut 3 hal. Yang pertama, tempat. Yang kedua, subjek hukum. Yang ketiga, waktu. Yang pertama, lingkungan tempat. Tempat hukum ini berlaku bisa di mana saja. Tapi, cara praktis, hukum pidana Islam hanya dapat ditegakkan di negara yang memiliki sistem syariat. Di negara sekuler, hukum ini tidak bisa ditegakkan oleh negara, tapi tetap mengikat secara moral bagi muslim. Artinya, walau tidak ada penerapan hukum potong tangan di Indonesia, seorang muslim tetap tidak boleh mencuri karena dia tahu hukumnya haram dan berdosa. Yang kedua yaitu subjek hukum. Subjek hukum dalam Islam bukan hanya orang Islam, tapi juga non-muslim yang hidup dalam sistem hukum Islam. Hukum seperti qisas dan hudud berlaku pada semua orang yang berada di wilayah negara Islam tanpa membedakan agama. Namun, Islam juga menghormati otonomi agama lain, seperti membiarkan mereka menjalankan hukumannya sendiri dalam hal-hal private, kecuali jika tindakan mereka membahayakan ketertiban umum, maka hukum Islam bisa diterapkan.
Yang ketiga yaitu waktu. Dalam hukum Islam, tidak ada istilah daluarsa seperti dalam KUHP. Artinya, jika seseorang melakukan pembunuhan 10 tahun lalu, dia tetap bisa dituntut selama belum ada kisos atau pemaafan. Ini menunjukkan kekuatan hukum Islam yang tidak terikat oleh waktu. Hanya saja, jika korban sudah memaafkan atau tidak ada bukti, maka hukum tidak bisa ditegakkan meskipun perbuatan tetap dianggap dosa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam berlaku sepanjang zaman dan tidak dibatasi oleh ruang tertentu. Ia adalah hukum yang universal dan kekal. Namun, dalam penerapannya, Islam sangat memperhatikan konteks tempat, waktu, dan keadaan orang yang dikenai hukum. Maka, hukum ini bersifat tetap dalam prinsip, namun fleksibel dalam aplikasi. Inilah yang membuatnya tetap relevan hingga hari ini. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.